Padahal setiap kali ngajarin mahasiswa pasti nyebutin merek ini semuanya. Kan nggak kelihatan nggak? Ya, harusnya disensor ini mereknya. Oke. Baik. Nah, kita akan praktekkan. Ya. Misalkan ini sudah dilakukan MLD. Jadi compression bandaging itu dilakukan setelah MLD. Maka Pak Yoga menuliskan LDT atau CDT yang pertama adalah MLD. Itu artinya itu dilakukan terlebih dahulu. Baru setelah MLD kita lakukan compression bandaging. Gitu ya. Nah, anggap saja ini sudah dibersihkan, sudah didesinfektan, termasuk rambut-rambut sudah dicukur. Ya. Enggak dicukur Pak, ya pokoknya pre-memory gitu saja ya. Pre-memory. Nah, berikutnya adalah kita ukur panjang stockinette yang kita butuhkan, karena ini memang nggak udim ya, jadi kecil kan. Kita sesuaikan antara ukuran stockinette dengan ukuran udim pada lengan pasien. Ya, kita ukur. Ya, teruskan ya. Asisten pegangin dong. Pegangin di sini. Yes. Nah, good. Ya, kita ukur panjangnya mulai dari ibu jari ya sampai dengan aksila ya, sehingga ini adalah target kita untuk kita bandage. Karena ini biasanya agak melar, kita bisa nambahin ditambah dikit gitu ya. Kita potong Berarti kita harus gini itu bisa ulang-ulang terus. Mas AG intinya nggak ada. Guntingnya. Oke. Disuruh bilang. Setelah kita pasang, ya, pasang seperti ini, kira-kira sejajar dengan pangkal ibu jari, ya, sejajar dengan pangkal ibu jari kita buat lubang. Kita buat lubang dengan cara membuat irisan segitiga. Ya, nah, kita buat lubang dengan cara membuat irisan segitiga ya. Nah, oke. Bukan dengan dilubangi seret itu bukan, tapi membuat irisan seperti segitiga. Kemudian kita gulung. Ini kayaknya stok lama. Iya, kayak baju. Harusnya dikasih kapur baru. Ya. Nah, ini memang mahasiswa begitu tuh. Iya. Kalau praktek compression bandaging, ini stockinette ini selalu habis. Kenapa? Terutama pada mahasiswa yang hobi mancing. Sedih saya. Masukkan ya. Nah, setelah masukkan, kemudian stockinette kita gulung atas. Nah, meta. Nah, sebelum kita lakukan aplikasi, kita pastikan tidak ada yang stockinette yang terlipat. Contohnya terlipat seperti ini. Nah, ini berarti stocking ini dia posisinya terlipat. Ketika terlipat seperti ini, ya, terutama terlipatnya dari horizontal, kita nanti berikan compression, ini akan menghambat pengaliran limfe, ya, sehingga kita harus pastikan, ya, tidak ada yang terlipat.
Oke. Aman? Yes. Nah, berikutnya ya. Kita pasang softband. Ya, softband. Karena ini softbandnya baru, nanti saudara bisa pakai yang softband bekas juga bisa. Pak, baru aja. Bayar UKT-nya berapa untuk baru? Ini softband satu ini harganya 25.000. Jauh lebih mahal. Tapi kalau dipakai dibelikan tisu toilet ya dapat 2 ini. Ya mending tisu toilet. Iran. Ya, tapi saya juga jadi kangen kan di apa? Di Sarasehan itu kan kok nggak ada komponen tisu toilet. Padahal itu sengaja ada tisunya nggak Pak Yuda ambil gitu kan? Mau Pak, mau ada. Enggak. Itu sengaja memang. Loh. Jadi ono. Ini termasuk ini harusnya gunting ini pengadaan baru. Ya karena kan udah gunting sudah tumpul gini ini harusnya kan diasah atau beli baru lagi harusnya ya, tapi oke. Ya, kita buat lubang dengan cara membuat segitiga sama persis ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan penggulungan dari softband ya, ini gulungan itu dia ada di bagian atas ya, nanti gulungnya seperti ini, bukan begini, paham ya? Kalau letak gulungan ada di bawah, begitu ini terlepas gelundung sana ya, maka ini gulungan ada di atas supaya lebih mudah dikendalikan. Oke. Nah, boleh dari medial ke lateral, boleh dari lateral ke medial ya. Nah, ini adalah lateral ke medial. Kalau begini berarti gulungannya dari medial ke lateral. Oke. Nah, suka yang mana? Iya, Pak Sukadarwanto. Oke, kita masukkan seperti ini ya. Kemudian kita buat gulungan ya. Nah, satu kali dulu gulungan di bagian wrist, atas wrist ya. Kemudian mengarah ke tangan ya. Tangan seperti ini, gulung terus ya. Nah, ke tangan seperti ini. Nah, kalau sudah 2 kali kita menuju ke proksimal. Nah, ketika dari wrist ke proksimal ini gulungan softband ini mau overlapping. Overlapping itu tumpang tindih berapa persen? Ya. Overlapnya itu berapa persen? Kalau ini kan 50% nih tumpang tindihnya. Kalau begini berarti ini tumpang tindihnya 75%. Tapi kalau begini ini tumpang tindihnya 25%. Nah, semakin tinggi overlapping softband maupun bandage nanti, itu akan menentukan seberapa besar kompresinya. Nah, seberapa besar ini nanti kita bahas di teori compression bandaging, membutuhkan kompresi seberapa besar gitu ya, karena yang dibutuhkan inti dari compression bandaging itu adalah besar kompresi atau besar tekanannya ya. Katakanlah kita ambil yang 50% ya, kita gulung ya, kita gulung ini 50%. Ya, ini kita gulung terus konsisten ada di 50%. Ya. Oke. Nah, masih kurang, kan sampai sini ya. Kita tambah lagi.
di bawahnya. Nah, ini cara nyambungnya. Oke, kita letakkan di bawah seperti ini, kemudian kita gulung di atasnya, kita lanjutkan 50%. Oke ya. Nah, sampai pangkal aksila kan. Nah, terus seharusnya di klinis kalau sudah sampai di aksila kita potong kan. Nah, tapi yo sayang ya, 25.000 kita buang percuma kan. Nah, karena ini hanya untuk pendidikan, kita gulung ke bawah lagi ya. Tetapi karena gulung ke bawah, maka untuk menurunkan kompresinya, maka overlappingnya kita turunkan. Tadi kan overlapping 50%. Nah, ini kita turunkan overlappingnya menjadi 25% gitu. Supaya nggak ikut-ikut nambah kompresinya. Oke. Oke. Terus masih ada lagi. Eman-eman ini. Ya, kita naik lagi lah. 25% ya. Oke. Nah, karena 25% itu overlapping yang paling rendah ya. Nah, untuk merekankannya Pak Yoga itu leukoplast. Jangan sampai ada yang terlipat karena nanti bisa menghambat. Ya, kita tempelkan. Oke, sudah. Nah, sudah. Berikutnya kita melakukan bandage-nya. Nah, kita taruh bandage-nya karena ini ukurannya kecil, ini tangannya. Kita pilih bandage yang ukurannya kecil. Tapi kalau mau pakai ukuran yang seperti ini boleh Pak Yoga, boleh. Ya, tidak ada masalah. Oke. Nah, yang pertama kita bandage dulu bagian wrist-nya. Ya. Nah, ini sebagai kunci atau anchor ya, kunci atau anchor. Kita bandage keliling seperti ini. Sebanyak apa? Digulung saja ya sampai habis ya. Kenapa? Bagian tangan ini harus mendapatkan kompresi yang lebih tinggi. Artinya kompresi yang kita lakukan ini haruslah gradasi. Yang paling perifer ini tekanannya harus yang lebih tinggi. Semakin ke arah proksimal tekanannya semakin berkurang. Jangan sampai terbalik. Ini yang rendah, di sini yang paling tinggi tekanannya. Kalau terbalik, yang di bawah ini tekanannya rendah, di dekat di lengan atas tekanannya terlalu tinggi, cairan malah bengkak di distal semakin besar. Justru ya, kita mau mengalirkan cairan menuju ke proksimal, gitu ya. Nah, tidak perlu, ini adalah short thread bandage, ini memang ada tekanannya, tapi ketika kita mengaplikasikannya kita tidak perlu stretch seperti tapping. Kalau kita pasang stretching kan di stretch kan, ini tidak usah di stretch ya. Nah, caranya bagaimana? Cukup diletakkan seperti ini aja. Oke. Nah, tekanan yang kita lakukan itu dengan cara multi layer ya. Multi layer itu maksudnya dengan memberikan lapisan yang lebih banyak, bukan dengan menambah stretch ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut dengan bandage yang ukurannya lebih besar. Oke. Cara nyambungnya ya. Cara nyambungnya seperti ini, sudah kelihatan. Letakkan ada di bawahnya. Set. Kemudian kita bandit ulang buat kuncian. Nah, seperti ini. Nah, 2 kali. Nah, kemudian baru kita berputar. Nah, inilah overlappingnya berapa persen.
kalau yang bandit ini, saudara nanti boleh belajar mulai bandit ini. Ini tujuan garis tengahnya itu bukan variasi. Ini sebagai tambahan, penanda. Kalau overlappingnya tepat ada di tengah, ini berarti overlappingnya 50% gitu loh. Ya, ini kalau bandit yang ini untuk bandit pemula. Karena ada penanda garisnya ini, kalau pas overlappingnya ada di garis tengah, ini berarti tandanya overlapping 50%. Oke. Oke, kita lilit terus. Overlappingnya 50%. Oke. Kita sambung ya. Tangannya titik gendut. Rapi ya tadi. Sambung sampai atas. Kalau overlappingnya perlu kita benahi, ya sudah kita benahi aja, enggak apa-apa ya. Oke. Nah, kemudian kita balik ke dista. Distanya tadi berapa overlappingnya? 75%. Harus lebih rendah. Ya, supaya tidak nambah-nambahin kompresi. Kayak ular ya. Kayak ular. Tangannya titik gendut. Iya tuh. Comel lah. Oke. Harusnya 25. 25. Kita sambung lagi. Sepertinya 25. Yang ujung tadi 2 kali. Gimana? Yang bagian Ya. 2 kali. Ya. Terus, nah ini tadi kita 50%, kita tambah tekanannya, berarti kita juga gunakan yang 50% juga ya. Naik terus. Ini Iya kan? jangan berubah. Nah, karena berubah nanti akan membuat Your friend. berapa ini? Kita sudah menghabiskan 4 komprilan kan? 4 bandit, ini baru 1 lengan nih. Nanti. Oke, terus masih 50%. Iya kan, your friend kan. Nah, ini yang di sini kita apa namanya? Painting supaya lebih rapi. Biar nggak gatel apa. Kayak gitu. Capek banget aja. Capek. Kalau bedanya bandit yang masih baru dengan bandit yang sudah lama seperti ini. Ini ya. Nah, ini yang kalau kita paksa dia kan kayak apa ya? Nekuk gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadalah. Ya.
Nah, kalau banditnya sudah ini longkor ini ya. yang kita harus mewaspadai kalau menggunakan bandit bekas seperti ini. Bekas nggak tuh? Oke. Nah, 5 kali. 5 kali. 5 kali. oke. Kita satu lagi. Iya. Ada 6. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ada ngelinting seperti ini kita harus rapikan ya. Ya, ngelinting seperti ini kita harus rapikan. Ya, oke. Nah, ini kalau memang resikonya bekerja menggunakan bandit yang sudah longkor lama ya seperti ini. Ya. Supaya saudara juga perlu tahu itu. Oke, kembali lagi selesai. 6 item dalam bed pak. Selesai. Dan di akhir ya kita lipat. Pastikan akhir dari bandage ya ada kuncinya ini yang kita kunci. Ini adalah kunci. Ini selalu ada di bagian lateral. Ya, ada di bagian lateral. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Untuk mencegah meleset ya, kita bisa merekatkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan Lecoplast. Nah, ini tujuannya supaya meminimalisir pergeseran dari banditnya. Nah, nanti kita bisa cari kira-kira mana yang berpotensi untuk meleset ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah selesai kita bandage ya, kita cek. Angkat mas tangannya mas. Wah, good. Ya, kita cek. Kita pastikan mulai dari distal tekanannya ini paling kuat ya. Kemudian semakin ke atas tekanannya semakin ringan, semakin kendor ya. Kita harus pastikan cek dulu. Oke. Nah, setelah itu ya, kita tanyakan apakah ada rasa nyeri setelah selesai pasang bandit mas? Kebas. Ada yang merasa kebas. Ketika ada yang merasa kebas ya, terasa kebas ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita bongkar lagi banditnya. Nah, Ya. Nah, tidak hanya kebas, kita tanyakan kepada pasien apakah ada rasa sensasi tidak nyaman itu, termasuk juga kita cek ya. Tes pengisian kapiler atau kapilari refill ya. Kapilari refillnya kita tes ya. Ini masih baik atau tidak? Ini bisa melakukan tes kapilari refill? Bisa ya, ditekan pada kukunya, harusnya awalnya berwarna pink atau merah, kemudian kita tekan, kuku berubah jadi putih, lalu kita lepaskan, harus kembali lagi berwarna pink atau merah dalam waktu kurang dari 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik berarti ada penekanan yang berlebihan pada bandit ini. Oke? Ya, hasilnya seperti ini. Karena pasien ini dia mengeluh adanya rasa kebas, berarti ada yang salah. Kita bongkar. ya ampun.